Sang Jayadrata nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu ing batos kaya arsa lumajar angurungkepi kunarepane Sang Abimanyu ingkang tasih brangkangan ing cipta arsa anglunasi sesakiting Sang Abimanyu ing batos ngraosaken kados menapa raos ingkang dipun raosaken dening Sang Abimanyu mila sigra angunus wujuding tumbak den balangaken wani prapteng dadaning Sang Abimanyu nglumpruk wis ora obah Sang Angka Wijaya. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang di channel Sawura Gold. Di sini kami akan belajar mengenalkan dan menerangkan tentang tokoh pewayangan Jawa. Semoga dengan adanya channel ini, teman-teman bisa mengenal dan menyukai tentang pewayangan. Dukung terus kami, dan mari bersama-sama melestarikan budaya kita. Salam budaya! Pada video kali ini, kami akan belajar menerangkan secara singkat tentang tokoh pewayangan yang bernama Raden Jayadrata. Kita langsung saja ya kawan. Salam budaya! Raden Jayadrata diketahui mempunyai peran besar dalam kematian Abimanyu di barisan Cakrabiha, yaitu dengan cara menjebak musuh di dalam lingkaran Cakrabiha dan menghabisinya dengan cara ranjap secara brutal. Setelah peristiwa itu, Jayadrata menjadi musuh yang paling dicari oleh Pandawa, terutama Arjuna, hingga Arjuna bersumpah. Menurut pewayangan Jawa, Raden Jayadrata merupakan putra Begawan Sempani dengan Dewi Drata. Ada juga versi yang menyatakan bahwa dirinya merupakan putra Prabu Sindu dengan Dewi Drata, dari kerajaan Banakeling. Dikisahkan bahwa, Prabu Sindunata atau Resi Sempani dan Dewi Drata merupakan pasangan yang tidak mempunyai putra, lalu dewa memberikan sebuah kulit, di mana kulit ini adalah kulit dari plasenta, atau ari-ari Raden Werkudara. Ada juga yang menceritakan, Jayadrata tercipta dari bungkus Raden Werkudara. Setelah itu dewa menyarankan untuk merendam kulit itu dengan air hujan pertama setelah kemarau, dan meminum air tersebut. Setelah meminum air tersebut, Dewi Drata mengandung dan melahirkan bayi laki-laki dan diberi nama Jayadrata, lalu mewarisi tahta ayahnya menjadi raja di negara Banakeling atau kerajaan Sindu. Dewi Drata merasa berhutang budi dengan kerajaan Hastina, maka diutuslah Raden Jayadrata ke Hastina untuk mengabdi. Namun kerajaan Hastina sudah bukan Prabu Pandu, melainkan sudah digantikan oleh Prabu Duryudana. Setelah Jayadrata di Hastina, Pati Sengkuni mengetahui bahwa Jayadrata merupakan seorang ksatria yang sakti dan seorang raja, maka dirinya menyarankan ke Prabu Duryudana agar menjodohkan dengan adiknya, yaitu Dewi Dursilawati, adik perempuan satu-satunya dari 100 Kurawa, dan mempunyai putra bernama Raden Wisakusuma, dengan fisik mirip dengan Raden Abimanyu. Raden Wisakusuma tewas pada waktu mencari ayahnya. Di perjalanan dirinya bertemu dengan Raden Arjuna, yang pada waktu itu sedang bersedih atas gugurnya Abimanyu. Raden Wisakusuma dipeluk oleh Raden Arjuna yang mengira bahwa itu adalah putranya, namun Petruk memberitahu bahwa itu bukan Raden Abimanyu, melainkan Raden Wisakusuma. Seketika Raden Arjuna langsung menghunuskan senjatanya menghabisi Raden Wisakusuma. Jayadrata, inggih Raden nami kula Wisakesuma. Bapakmu mateni Abimanyu utang nyawa nyaur nyawa. Kehadiran Raden Jayadrata di kubu Kurawa, dirinya menjadi pendukung utama di Hastina dalam perang Baratayuda, dan menjadi tokoh penting atas kematian Abimanyu. Dalam perang Baratayuda, Raden Jayadrata menghadang para ksatria pihak Pandawa, yang hendak menyelamatkan Raden Abimanyu, hingga Abimanyu terjebak dalam formasi perang yang bernama Cakrabiha. Raden Abimanyu dihujani berbagai senjata oleh Kurawa, dan di saat Abimanyu tak berdaya, Jayadrata termangu melihat keadaan Abimanyu yang penuh senjata. Dirinya tak sanggup melihat penderitaan Abimanyu, sehingga untuk mengakhiri penderitaan Abimanyu, Jayadrata melesatkan tombak, tepat ke arah Abimanyu, hingga Abimanyu gugur seketika. Semenjak kematian Abimanyu, Jayadrata menjadi musuh utama Raden Arjuna, hingga Arjuna mengucapkan sumpah,
apabila dirinya tak bisa membunuh Jayadrata sebelum matahari terbenam, maka Raden Arjuna akan melakukan pati obong. Tentu saja berita itu sampai ke pihak Kurawa, dan melaporkan kepada Begawan Sempani. Maka dari itu, Begawan Sempani menyembunyikan Jayadrata dan mencipta Raden Jayadrata menjadi 1000 orang Jayadrata. Tentu saja itu membuat Raden Arjuna bingung. Melihat kejadian itu, Prabu Kresna membuat ilusi dengan menutup matahari menggunakan senjata cakra baskara agar keadaan seperti gelap seperti matahari sudah terbenam, dan mengutus Petruk agar mengumumkan bahwa Raden Arjuna akan melakukan pati obong karena gagal membunuh Jayadrata. Setelah mendengar kabar bahwa Raden Arjuna akan melakukan pati obong, tentu saja para Kurawa segera berkumpul untuk menyaksikan peristiwa itu. Prabu Kresna pun berpesan kepada Raden Arjuna bahwa, apabila ada Jayadrata yang mencurigakan di belakang barisan Kurawa dan Jayadrata, maka itulah Jayadrata yang asli. Arjuna ulunten paring dawuh. Tirtanata didelikake, sing prayitna paningali Syadi. Yen to Syadi weruh ana wong kang nyubriyani ana ing mburining barisan. Ya kuwi Tirtanata ingkang sejati. Inggih, Koko Prabu. Mendengar bahwa Arjuna akan melakukan pati obong, Jayadrata pun penasaran ingin melihat kejadian itu. Dirinya berada di belakang para Kurawa. Pada saat dirinya mengangkat kepalanya, maka melesatlah panah Arjuna mengenai leher Jayadrata. Kepala Jayadrata terpenggal dan terlempar ke arah Begawan Sempani. Lalu Begawan Sempani menangis dan merapalkan doa ke kepala Jayadrata dan memberikan trisula ke mulut Jayadrata. Dan seketika kepala Jayadrata meluncur ke arah pasukan Pandawa dan membunuh para pasukan Pandawa. Kowe ora mati, Nger Capagus. Kowe ora mati, Tirtanata yo. Iki ces iki dicokot ngamuk nang pabaratan Tirtanata. Mandi ucaping Begawan Sempani. Lalu Petruk melaporkan kejadian itu ke Prabu Kresna dan berpesan kepada Petruk agar menemui Raden Werkudara untuk menghabisi Jayadrata dengan gada rujak polo. Karena Jayadrata merupakan ari-ari Raden Werkudara. Akhirnya Jayadrata tewas di tangan Werkudara dengan gada rujak polo dan kepala Jayadrata merasuk ke tubuh Raden Werkudara. Demikian dahulu dari kami, apabila ada kesalahan, mohon dibenarkan. Terima kasih.